بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang soleh solihah kelas 4 Ibnu Batutah SDIT Alam Harapan Umat Purbalingga pada tahun pelajaran 2020-2021. Berjumpa lagi dengan Pak Imron. Kita akan belajar bersama dalam materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak yang soleh dan solihah, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca kalimat basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus sekali. Anak yang soleh-solehah, selanjutnya mari kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah supaya dalam kita belajar senantiasa diberi kemudahan, kelancaran, kefahaman, dan ilmu kita bertambah dan manfaat. Mari kita bersama mengawalinya dengan doa awal belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kefahaman. Amin. Alhamdulillah, terima kasih. Selanjutnya kita akan belajar untuk di semester pertama ini. Yang pertama kita akan belajar tentang Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah kitab suci kita, kitab sucinya umat Islam. Untuk itu kita harus belajar dan mempelajarinya. Untuk semester 1 ini kita akan belajar Al-Quran 2 surat. Yang pertama yaitu surat Al-Falaq. Yang kedua kita juga akan belajar surat Al-Fil. Oke? Baik anak yang soleh dan solehah, sebelum kita belajar, kita persiapkan dulu perangkat belajar kita. Yang pertama tentunya adalah Al-Quran. Setiap kali kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, harus selalu bersama dengan Al-Quran. Yang kedua, perangkat belajarnya adalah buku panduan kita, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, adalah buku paket yang tentunya sudah dipunya. Yang ketiga, kita jangan lupa nanti ada hal-hal penting ketika kita belajar, dipersiapkan perangkat tulisnya, baik buku tulis dan alat tulisnya. Baik, anak yang soleh dan solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita awali belajar kita ini tentunya dengan semangat, dengan tekad bahwa kita belajar ilmu agama adalah wajib. Oke, mari kita lanjutkan materinya. Tolong disimak dan tolong diikuti dengan baik. Terima kasih. Mari kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita adalah terbiasa membaca Quran surat Al-Falaq dan Quran surat Al-Fil dengan baik dan benar. Yang kedua, kita menunjukkan sikap yakin, percaya diri, dan tidak mempunyai sifat iri, dengki, atau hasud. Yang ketiga, kita memahami makna Quran surat Al-Falaq dan Quran surat Al-Fil dengan baik dan benar. Yang keempat, mampu membaca Quran surat Al-Falaq dan Quran surat Al-Fil dengan baik dan benar. Dan ini akan kita capai bersama insya Allah. Selanjutnya, untuk bisa membaca Quran surat Al-Falaq dengan baik, tolong disimak, didengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Berikutnya kita akan memahami makna Quran surat Al-Falaq. Nama suratnya Al-Falaq, artinya waktu subuh. Jumlah ayatnya 5 ayat.
nomor suratnya 113. Jenis suratnya Makkiyah, artinya turunnya surat ini sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Nama lainnya Mu'awwidhatain, yaitu dua surat perlindungan, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Isi surat Al-Falaq yaitu perintah mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terjaga dari beberapa kejahatan, di antaranya kejahatan waktu subuh, kejahatan para makhluk, kejahatan malam yang gelap, kejahatan tukang sihir, dan kejahatan sifat iri, dengki, atau hasud. Anak yang solih dan solehah, berikutnya Quran Surat Al-Fil disimak, didengarkan dengan baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Makna Quran Surat Al-Fil adalah nama suratnya Al-Fil, artinya pasukan gajah. Jumlah ayatnya 5 ayat. Nomor suratnya 105. Jenis suratnya Makkiyah. Isi suratnya: 1. Kisah pasukan gajah yang dibinasakan oleh Allah. Yang kedua, sifat iri dapat menyebabkan kehancuran. Yang ketiga, Ka'bah adalah rumah suci Allah yang selalu dijaga oleh Allah. Yang keempat, tipu daya manusia tidak dapat mengalahkan kekuasaan Allah. Kenapa surat ini disebut dengan Al-Fil? Kita simak, kita dengarkan kisahnya berikut ini. Ka'bah adalah Baitullah, rumah Allah, sebagai kiblat bagi orang beriman yang menyembah Allah Subhanahu wa taala yang berada di Makkah. Begitu ramai, banyak dikunjungi oleh para peziarah untuk melaksanakan ibadah haji. Hal ini menjadikan Raja Abraha bersikap iri dengki terhadap bangunan Ka'bah, sehingga dia ingin menghancurkan bangunan Ka'bah tersebut dengan menggunakan pasukan bergajahnya. Karena ini adalah bangunan Allah, maka Allah pun menjaganya dengan mengirimkan ribuan pasukan burung ababil yang kemudian melempari pasukan bergajah itu dengan batu kerikil panas. Maka pasukan bergajah itu pun binasa seperti daun yang dimakan ulat. Itulah akibat dari sikap iri, dengki, atau hasud yang dapat menyebabkan kehancuran. Anak yang soleh dan soleha, setelah kita belajar 2 surat tadi, kesimpulan materinya adalah yang pertama, orang yang beriman harus meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita harus bersikap yakin atau percaya diri dan menghindari sikap iri, dengki, dan hasud. Yang ketiga, bahwa tipu daya manusia tidak dapat mengalahkan kekuasaan Allah. Barakallahu anak yang soleh dan solehah. Tibalah kita di penutup pembelajaran kita. Mari sebelum kita tutup, kita bersama-sama bersyukur pada Allah dengan membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Membaca kalimat istighfar. Astaghfirullahalazim. Dan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, selamat belajar dan beribadah, selalu menjaga kesehatan, tetap semangat. Terima kasih.
Jumpa lagi dengan pembelajaran PAI bersama Pak Imron di lain kesempatan insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.